3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa di YouTube dan di Facebook. Bang kelihatan ya? Alhamdulillah kita masih diberikan pertama-tama nikmat sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa hadir di ini majlis talim dan zikir Ar-Ridwan dan forum pemburu Republik Indonesia dan perguruan silat lahir dan batin. Di sini tempatnya. Yang para pemirsa, saudaraku, muridku, saudara ya di luar negeri maupun di Indonesia, ya inilah tempatnya. Ya sedikit lagi mau kelar, insyaallah. Mudah-mudahan para donatur, ya, para netizen yang telah menyumbangkan sebagian kecil rezekinya, besar maupun kecil, doanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Rasulullah. Ini malam seperti biasa, memang tiap malam Jumat itu hanya orang-orang pilihan dulu yang untuk hadir di malam Jumat ini. Karena tempatnya belum kelar. Nanti insya Allah ada tawasul, sholawatan, ya, pelajaran fikih Islam, tasawuf, dan juga pengobatan massal. Pengobatan massal di sini. Ya, kamu ambil satu-satunya dulu. Jadi tanda bukti bahwa netizen saudara semua yang menyumbangkan inilah buktinya, bukan bohong-bohongan atau main-mainan. Matiin coba handphone semua, handphone semua matiin, handphone semua suara matiin. Ya. Jadi alhamdulillah kita kehadiran juga, ya, kehadiran semua yang biasa dihadir malam Jumat, ada Abdul Taufik, ada Ustadz Zainal, ada Bang Amin, kan? Ada pemburu alam gaib, ya, Arman, ada Wahyu, ada Bang John, ya, semua tim pemburu alam gaib Indonesia, ya. Ada Abdul Hakim, ya, dan ada nama Saifullah, ya, ada Rama, semua Desmond, semua hadir. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Yang belum bisa hadir di sini, yang minta hadir di sini, nanti nunggu ini jadi semua. Ini tinggal dicat nih. Tuh coba atas saya kasih. Nah itu udah ada list
garisnya semua. Nanti kita bisa naik ke atas, ada lantai 3. Dan nanti akan ada peresmian Yayasan Lestari dan Zikir Al-Ridwan dan Kopdar, Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia. Ya, jadi nanti kita adakan maulid di sini dan maulidnya Rasulullah SAW. Jadi sekalian, pas kalian ini bulan maulid. Nah, ini Saifullah sebagai seorang pasien nih, pasien baru hadir, ya, karena ada gangguan gaib di badannya, yang mana gaib ini merusak, dan gaib itu bisa merusak fisik, usaha dan rumah tangga, gitu ya. Jadi kalau nanti, dan ini bukan rekayasa ya, bukan rekayasa, demi Rasulullah bukan rekayasa. Ini sumbangan ini sumbangan ini. Sumbangan dari Saifullah tuh. Berapa Saifullah sumbangannya? 500. Ya. Jadi bukan main-main nih tuh. Saifullah nih, ya. Jadi mudah-mudahan Saifullah ikhlas ridho dunia akhirat ya. Nah, kalau nanti abang mati, abang meninggal nih, ya kan? Nanti mengalir terus pahalanya buat kamu juga yang hidup. Jadi kepada siapa yang menyumbang untuk di jalan Allah, Allah nggak bego, Allah nggak buta, dan Allah nggak pelit. Akan dibahas oleh Allah berlipat ganda. Karena ini kalau tahu di sini tahu hilang, jadi saya masukin kantong ya. Jadi begitu ya. Jadi Saifullah ini pasien di sini, kita pengen tahu ya. Saifullah ini berapa lama? 3 tahun. 3 tahun dari gangguan gaib. Kerja apa kerja? Kerjanya apa? Ekspedisi lah. Ekspedisi ya. Selalu diganggu soal ini ya. Sholat nih kesini sholat. Selalu diganggu. Iya. Ganggu gimana tuh? Ini coba ceritakan sedikit. Nah, sholat kita nggak pernah khusyuk, sering 4 rakaat. Waktu-waktu tertentu kadang-kadang kita dingin, jam-jam tertentu masih bang. Terus? Itu kita baca apa aja itu mual. Gitu. Oh mual. Mual terus kayak. Ntar tadi plastik udah bawa plastik. Terus bawa? Ya. Kalau nanti kita sholawatan kita apa terus muntah apa jangan kamu tahan, keluarin aja ya. Iya. Ya. Terus apa lagi? Terus itu kadang kalau baca apapun panas badannya. Panas badan. Ya mudah-mudahan Emosi nggak terkendali. ya. Terus pengennya menyendiri ya gitu, nggak sering keramaian gini gitu, nggak ini gitu, pengennya menyendiri aja gitu. Jadi kalau orang ngomong kadang-kadang kita kayak nggak mudeng gitu, padahal ya denger gitu, cuman nggak begitu mudeng lah gitu. Makanya tadi pas datang abang nggak temenin dulu ngomong gitu ya, dia ngomong di sini. Ini live langsung nih. Iya. Siapa yang jahat sama kamu, yang guna-guna kamu, yang terus jadi setan tomang, setan belek, setan kepet, setan apa deh. Ya kita buktikan di sini. Ya mudah-mudahan Allah kasih dengan keberkahannya sholat ala Nabi, keberkahannya ayat Allah, Asmaul Husna, ya, dan ayat lain dan tahlil dan doa semua, mudah-mudahan berikan kesembuhan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat nanti bisa setelah ini selesai nanti baru abang obatin lagi ya. Biar abang pengen tahu nih dalam kita berzikir, kita berselawat, nah setan ini masih mengganggu gak nih? Abang pengen tahu gitu lah maksudnya. Kalau masih mengganggu begini udah hantem, udah nggak apa-apa gitu loh. Enggak. Jadi mau gimana tuh nggak masalah ntar di sini. Karena tempatnya lega. Kalau di bawah tempatnya kecil, ntar ngamuk, meja rusak gimana? Bikin kagak meja rusak. Ya kan? Belum TV ya. Kalau di sini mau cubir balik aja apa sih? Ini luka sendiri. Begitu ya. Jadi Pak Pemirsa, ini Saifullah ini pasien-pasien yang memang mau berobat. Sebenarnya masih banyak pasien-pasien yang lain mau berobat kemari. Cuman abang masih tahan. Nanti aja, karena tempat belum selesai.
kan kesian, ya kan ya, cuma harus nunggu, oh rame sini kan gitu, ya kan? Iya. Nanti kalau udah jadi, udah semua, mau nginep ke, mau apa, ya kan? Gitu, mau tidur di sini nggak masalah, gitu, mau makan ya beli sendiri, gitu. Kalau abang nggak ada ya, mau bangun beli saya sendiri makannya kan gitu, gitu ya. Jadi, ikutin sama-sama, gitu ya. Kertas selawatnya nggak dikasih ya tadi ya, di bawah ya. Udah nggak apa-apa. Ikutin ya. Tapi sekarang ini udah berasa Panas aja sih. oh panas ya, nggak apa-apa. Panas. Padahal ini dibuka nih. Kalau mau kedinginan gitu ya. Biarin. Biarin ini dia setan ini biar panas biar ini. Enggak kalau kamu mau ngamuk di sini nggak apa-apa ya. Ya. Jangan kayak cabean gitu kalau kita. Kayak cabean gitu. Ya nanti nih air ini ya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, netizen, my bro, guys, sebelum selawat tawasul siapkan air di depan kita, di depan kalian semua, saudaraku, siapkan air, ya, yang sudah abang ijazahkan murid abang yang di Malaysia, Singapura, Brunei, itu yang nanti di mana aja disebutkan ya. Nah, siapkan air begini. Cara pengobatannya begini, siapin dulu nih airnya. Dalam keadaan wudhu. Ya, siapkan semua. Nanti dengan berkahnya, tawasul, berkahnya, sholawat, berkahnya, tahlil, tahmid, dan zikir, itu akan masuk energinya ke dalam air ini. Nah, air inilah yang mana baru kita akan buat mengobati orang. Nah, ini rahasia ini abang buka semua. Gitu. Ya, jadi jangan lupa siapkan ini. Ini buhur biar wangi. Karena sunahnya Nabi Rasulullah SAW senang dengan wangi-wangian. Minyak wangi, pakai minyak wangi, gitu. Ya, nggak ada minyak wangi, pakai buhur, gitu. Ya, bukan jadi sirik, bukan begini, bukan. Karena Rasulullah SAW senang dengan wangi-wangian dan itu hadis Nabi, hadis Rasulullah. Malaikat pun senang. Gitu ya, biar paham. Nanti kalau yang nggak paham nanti tanya sama abang di WhatsApp. Jangan lupa subscribe, share ke seluruh grup kawan-kawan. Ya, nanti abang kasih tahu ada YouTube-nya, hadisnya ada semua. Gitu ya. Nah, jadi abang di sini sebagai spiritual praktisi, gitu ya. Gitu. Nah, kami nanti ada Ustadz Zainal yang memimpin tahlil, tahmid, dan doa dan zikir. Kita ambil lagi. Nah, di sini kita akan turunkan energi semua dari energi dari ayat-ayat Allah. Kenapa? Alif, ba, ta, fa. Alif aja itu sudah ada khodamnya. Ada khodam malaikat. Yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan. Barang siapa yang hadir di majlis taklim dan zikir dan ikhlasnya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka Allah turunkan malaikat untuk mendoakan kita. Malaikat turun mendoakan kita. Bukan kita ngomong malaikat, bukan. Kita ngomong nabi, ngomong malaikat, bukan. Tapi Allah turunkan para malaikat untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, gabulkan hajat hamba-hambamu yang sedang berzikir, sedang bersolawat, sedang memohon kepadamu, ya Allah. Kabulkan ya Allah, kata malaikat. Ya. Kalau engkau tidak kabulkan ya Allah, aku tidak bangun dari sujudku ya Allah. Tuh malaikat. Ribuan malaikat. Nih, malaikat ada dua sini. Raqib, atid. Mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Belum malaikat yang lain. Nanti kita fatahin, maka Jibril, Israfil, Mikail, Munkar, wa Nakir, kita satu fatahin. Ya, jadi kalau sudah panas, sudah kuat, terus ini, bagaimana, nggak apa-apa. Ya, keluarin. Gitu. Biar kita kenalan sama setannya. Gitu, biar kita kenalan sama dulu santetnya. Kenalan, ya kan? Om, nyabar om, urusan mana? Gitu. Ya. Nah, di situ, jadi, netizen, siapkan. Semuanya siapkan. Cara seperti ini. Yang ini, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, bukan abang sombong, yang abang lakukan selama hampir 36 tahun, kemarin 35.
tanggal Januari ini, tanggal 22 Januari ulang tahun abang. Ingetin, ulang tahun abang tanggal 22 Januari. Nah, ingat itu. Jangan lupa, ya. Jangan lupa apa? Hadiahnya. Amin doanya. Gitu. Jadi, alhamdulillah menjalankan seperti ini dengan kebesaran Allah ya Allah. Yang penting kita yakin dulu nih Saifullah, yakin dengan kebesaran sholawat dan kebesaran Allah, yakin berani tegas bahwa Allah lah yang paling hebat, sholawat lah yang paling hebat, gitu ya. Mari kita mulai ya. Nanti ada tanya jawab, pertanyaan silakan ya setelah kita tawasul dan zikir dan tahlil dan penjawabnya apa saja ya. Jadi di mana saja jangan lupa subscribe dan like, insyaallah ya. Mudah-mudahan itu saja. Kepada kita serahkan kepada Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin tawasul dan tahlil tahmid. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhal. Afwan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membacakan tahlil dan doa kirim awal kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la
ويعزهما وهو القدير العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه والفتح بين أيديهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعتقد أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله الباقي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله
Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات من حياه وبعد الممات. اللهم اجعل اوصلا ثوابا ما قرأناه من القرآن الكريم وما علمناه من لا اله الا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المجلس هادية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركاتنا سامية إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواحهم masing-masing kita berdoa pada arwah Ismaila khususan. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات من اجتمع هؤلاء بسببهم إنه اللهم ثواب ذلك من إليه واجعل نور يسعى ويتلقى بين يديه. اللهم اجعله هجبا له من النار. اللهم اجعله هجبا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه واهديه واغفره. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الذاكرين حمد الناعمين حمد الواقفين وغير مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم ومنادي سلطانه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت يا الله وتوبة يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله. اللهم أعوذ علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وبعد الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها والأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن غير مستجاب
يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار إنك غفار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله آمين آمين الله آمين من تشاء آمين آمين اللهم فاصرف عنا آمين بيوتنا آمين أهلنا آمين 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 وبلادنا آمين آمين وتقتنا مما نخاف ونخشى آمين خير حافظ آمين خير حافظ آمين خير حافظ آمين يا الله آمين يا الله يا رب ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قبول Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca tahlil, tahmid, dan tawasul. Mudah-mudahan apa yang dibaca kita tadi yang dipimpin oleh Al-Ustaz Zainal Fikri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang di luar negeri maupun di Indonesia semua, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti kita akan ada tanya jawab. Dan sedikit saya akan menjelaskan sedikit bahwa dengan keberkahannya kita yakin dengan kebesaran ayat Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah jadikan Al-Qur'an itu untuk semua dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, rahmat dan bagi orang yang beriman dan penyembuhan. Nah, tadi kita telah sedikit menyaksikan ya bahwa Saifullah ini dibacakan dengan tawasul, zikir, doa oleh Ustaz Zainal Fikri. Beliau langsung reaksi ya. Saifullah langsung reaksi. Reaksi gimana Saifullah tadi pas dibacakan itu? Kita rutinan ini, kita zikir. Gimana rasanya tadi? Gelap aja gitu, Bang. Oh, gelap. Terus? Terus Oh. itu ada yang ini ada yang agak keluar gitu dari ini agak mendingan. Ya, mendingan ya, mudah-mudahan nanti kita belum sholawat nih, ya kan? Ada satu ilmu lagi nih. Tadi kan kita tawasul, zikir, ya kan? Tahlil, tahmid, nah ada satu ilmu lagi dengan sholawat, ya kan? Mudah-mudahan bisa sembuh total, sembuh keluar semuanya ya. Karena kesian Bang Saifulnya, tak kerja kagak bisa, ya kan? Akhirnya anak istri juga jadi nggak bisa, ya kan? Jadi terlantar usaha, ya usaha fisik, rumah tangga apa semua itu. Nah, itulah jahatnya jin itu seperti itu. Ya, dia karena jin itu, setan itu sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku bersumpah sampai akhir kiamat akan aku goda, akan aku
jahatin hambamu, goda deh sampai akhir kiamat akan aku goda. Tapi kata Allah, silakan kamu goda. Tapi kamu harus ingat ya setan, semua yang kamu goda itu belum tentu semua itu imannya lemah. Belum tentu nggak ada imannya kepada aku dan Rasulullah SAW. Dan semua yang kamu nanti goda tentu ada makom dan pangkat-pangkat ilmunya kepada aku, kata Allah. Yang berzikir, yang bersolawat kepada aku, kata Rasulullah. Silakan. Nah, disitulah makanya dengan seperti ini Allah buktikan kepada kita semua. Ya, Allah buktikan kepada kita semua, ya, yang menonton sekarang ini, ya, yang live di Facebook. Ada berapa Facebook? Berapa juta? 3 juta lebih orang ini. Tapi buat temannya cuma 5.000. Ada 250. Ya, 50. Di Instagram berapa? Itu 1.000. baru 100.000. Baru 1.000 ya. Jadi mudah-mudahan taruh sini nih. Siapkan air. Ini nama pengobatan jarak jauh. Saya akan membuktikan pengobatan jarak jauh dengan izin Allah dan ridha Allah, ya. Bukan kehebatan saya. Yang hebat hanya Allah. Yang jago yang jago. Tapi karena kita yakin dengan kebesaran Allah, yakin, berani, tegas, yakin. Doa saya mentawakal duit. Nah, kita buktikan sekarang. Yang memang tadi sedang sakit, saya jadi ingat tahun 2003, di pengobatan jarak jauh itu bagaimana? Siapkan air, lalu ikuti ini tontonan terus ikutin, ya, sholawatnya ikutin, aminin, ya, kepada murid saya yang di luar negeri, di Malaysia, Singapura, Taiwan, siapkan tuh sholawatnya, ya. Ini asli sholawatnya tahun 95 saya mengamalkan. Yang saya ijazahkan, amalkan, taruh air di depan. Yang mau jadi paranormal spiritual untuk mengobati orang, siapkan. Ya, ini caranya seperti ini. Ya, saya buka kartu deh. Ya, saya buka cara-caranya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena biar manfaat dunia dan akhirat. Manfaat kepada semua agama, siapapun orang. Allah tidak pandang bulu. Biar nanti saya mati, mengalir terus pahalanya ke dalam kubur saya. Ya, jadi di situ siapkan ini. Ya, nanti saya pulang ya, nanti konsentrasi ya, terus ininya, ya, konsentrasi lagi. Ini baru nanti setelah ini selesai baru saya sikat lagi. Ya, nanti mungkin mandi di sini, mandi dengan air Allah, ya, air sholawat, air Allah yang sudah saya siapkan nih. Ini air dari tahun 94 saya pulang haji sampai sekarang nggak pernah habis, jadi setengah tambahin. Nanti ini saya pulang juga begitu ya, nanti bawa pulang tambahin sampai yang sakit kasih minum. Ya, yakin dengan kebesaran, cuma air putih doang. Tapi di dalamnya ada energi ayat-ayat Allah. Yang nggak percaya, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah yang nggak percaya. Yang nggak yakin, percaya boleh. Percaya sama manusia, hablum minanas, yakin kepada Allah, hablum minallah. Makanya, sengaja tadi, Bang Saifullah saya nggak obatin dulu. Sengaja saya diem, ntar di atas aja deh. Kalau memang ada guna-guna, ada gangguan gaib, ada jin, setannya, setan belek, setan kepret, setan tomang, jin tomang, biar kelihatan semua, dibuktikan. Dan ini demi Allah dan Rasulullah, tidak bohong main-main, tidak rekayasa ya. Itu berusaha. Kalau ada yang bilang saya rekayasa, main-main suuzon, apa yang kalian celaka, apa yang saya celaka. Ya, bukan sombong, enggak. Ya mutakabir yang hanya sombong, hanya Allah. Dan kita masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Jadi saya ngomong hak-hak, batil-batil. Itu aja. Tapi kalau ada yang hina saya juga, saya demen juga sih. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekalian, kita lanjutkan ini, nanti semuanya keluar, semuanya sehat ya, sudah bisa kerja lagi, ya kan?
biar bisa kerja, biar bisa sukses dan semuanya. Ya, nanti baru saya ini kan di bawah di kamar praktek saya ya, tempat kita ritual, tempat kita berzikir, tempat kita sholawatan. Jadi begitu saudaraku, persiapkan sholawatnya yang sudah saya jazakan untuk Malaysia, Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan, siapkan. Ya, walaupun di Indonesia, Kalimantan, apa semua siapkan. Ayo sama-sama kita buat air di depan kita. Belajar mentransfer, bagaimana mentransfer ini air menjadi air obat. Bagaimana caranya? Ya, caranya banyak sih sebenarnya. Cuma saya nggak buka semua. Ya, yang belajar baru saya buka semua. Oh, Bang Haji pelit. Kalau nggak belajar kagak di ini, gitu. Nggak juga ini dikasih, tapi tadi bukti. Dengan bukanya. Baru tadi tahlilan doang ya. Nah, dari Ustadz Zainal Fikri, belum nanti dari saya, ya kan, belum nanti dari murid-murid dari Tom dan lain-lain itu. Subhanallah, masya Allah. Jadi, ya saya mohon maaf minum dulu karena kering, mau ya, ntar baca sholawatnya. Siapkan semuanya, airnya apa? Ini sholawat seperti biasa, istiqomah kita setiap malam Jumat sebelum COVID maupun sudah COVID maupun lagi COVID, kita tetap tidak pernah libur, tidak pernah kosong sekalipun, tetap kita istiqomah atau rutinan setiap malam Jumat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keridhaan dan keberkahan. Amin. Bila hadirat Nabi Mustafa Muhammad SAW ya Rabbi qabul wa jabal ya Allah bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Al-Fatihah khususan Habib Husin bin Abu Bakar Yusuf Al-Batang. Al-Fatihah Habib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Sumail Larui bin Salim bin Ahmad bin Jindan Sumail Larui Al-Kusum Sumail Larui Habib Umar bin Haq Atas Sumail Larui Kaiji Muhammad bin Haji Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Ahmad Hadi bin Muhammad bin Ummatan. Al-Fatihah. Ya Allah hidin Sulaiman Sabri. Al-Fatihah Sabri Qadi Al-Jailani. Al-Fatihah. الفاتحة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari para jamaah, para netizen, jangan lupa tangannya kita mengandalkan ke dada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertanya surat Al-Nabi. Dan jangan lupa air yang disiapkan, siapa yang sakit nanti kasih minum dengan baca sholawat dan baca surat Al-Ikhlas 7 kali dalam nafas atau 3 kali, ya 3 kali atau 7 kali Al-Ikhlasnya diminumkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya sami' du'ana bihormatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana
سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا إن أخطأنا أو خطأ دهانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا إن أمر أعيانا أو دهر أنانا لا نرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا برحمتك مولانا أسهرنا الأكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا إلهي ومهمانا ودمر من آلانا جد فضلا وإحسانا لأبصارنا وأبنانا مولانا يا مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا وباسم سقوانا وأجب ربي دعانا جميل واسل مرآنا ولا تهيب مسآنا مولانا يا مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تفضلنا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا تفضلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا رب mohon bertamu rahmatmu ya Allah mohon hidayahmu kepada menjadi para nabi para wali istri kepada guru ya Allah ya Allah berikanlah keberkahan ya Allah dari asma husna berkahnya surat al-nabi berkahnya nurnya nabi ya Allah ya Allah berikan keberkahan ya Allah dari puasa kami sujud kami ya Allah semoga ya Allah ampunkan dosa-dosa kami dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ampunkan dosa guru kami ya Allah ya Rabb jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan saleh ya Allah ya Rabb matikanlah kami dalam musuh khatimah ya Allah ya Allah ya Allah
jauhkanlah kami daripada bala, Amin. daripada musibah ya Allah. Jauhkanlah ya Allah negara kami dari COVID-19 yang menciptakan kemusnahan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, muslimin dan muslimat maupun non muslim ya Allah, angkat penyakitnya, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah kebukaannya saudara Nabi ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, la ilaha illa subhanaka La ilaha illa anta Allahumma salli ala Muhammad wa biyatil abdani wa sifaiha wa nafaqat wa diyariha wa qutil arwahi wa bidaiha wa sahbihi wa barik islim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar wa qudiyat al-ahlak wa tayyib bil yasar sayyidina Muhammadin muhtar. ngeblur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minum.
Fokus ke sini. Alhamdulillah kita telah membaca salat ala Nabi Fokus situ. yang disusun oleh awliya Allah, awliya Allah yaitu Habib Husin Abu Bakar Al-Tabrani luar Batang. Ya, beliau seorang wali Allah. Dan ini para murid saya sengaja biar latihan ngobatin, biar pintar, biar pintar, biar latihan ngobatin. Jadi biar latihan biar pada latihan, biar pintar yang belajar nanti bisa buka praktek di mana saja, mau di luar negeri, mau di mana saja. Ayat Allah itu tidak pandang bulu, mau jeblang lautan kek, mau jeblang pulau kek. Ya, dia yang ngomong dia. Jadi mau di mana saja ayat Allah itu dan sholawat bisa tembus, ya. Tadi kita bacain, kita nggak sentuh, keluar, dengan kita pancing keluar terus. Nanti ada pengobatan lagi terakhir nanti abang mandiin ya, abang mandiin. Kalau nggak abang mandiin, abang jebur ini nih empang ini, kali empang. Ya abang borgol, kakinya angkat ini nih, Allah gitu ya. Jadi memang ya begitulah. Yang namanya bangsa jin itu, ya bangsa jin itu ada jin muslim dan jin kafir, yang mana selalu mengganggu kita, di mana saja, kapan saja selalu mengganggu kita dan hati kita. Ya, kenapa? Karena setan dan jin itu sudah bersumpah kan, benci pada manusia, benci yang satu kepada satu apa? Yang hadir di majlis taklim dan zikir, seperti gini nih, hadir, benci. Mata kita ditampilin takut, biar nggak betah duduknya. Mata ditiupin, biar ngantuk. Itu setan. Setan paling benci sama orang yang apa? Sholat, ya, zikir, puasa, bersedekah. Itu setan paling benci. Nah, jadi Allah buktikan tadi. Jadi kepada netizen, ini satu pelajaran, saya memberikan satu pelajaran yang mana saya juga masih belajar. Ya, kalau dibilang saya sombong, yang ngomong sombong berarti bodoh. Orang pelajaran dia sombong, kan gitu. Nah, ini satu pelajaran karena yang belajar alimah sudah hampir sampai ke luar negeri, ya ini nih. Saya bilang nonton YouTube, biar tahu caranya bagaimana nih ngobatin, bagaimana bikin air, bagaimana, ini bagaimana. Nah, itu. Ya, itu maksud saya. Jadi saya memberikan ilmu tidak pelit. Kan ada orang pelit, gitu. Ngasih ilmu pelit. Gurunya ngasih ilmu nggak kamu semua yang pelit. Kenapa? Takut tersaingi oleh muridnya. Oh, ntar murid gua kayak duluan. Ntar murid gua jadi sakti, jadi hebat. Gitu ya. Terus lupa sama gurunya. Gitu. Ada guru seperti itu. Ya mudah-mudahan abang kita semua tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan kita perhitungan dengan ilmu Allah, ayat Allah kita perhitungan. Ya, abang lagi ngobrol ilmu, tapi bukan jual ayat. Ingat kamu ya, ingat kalian semua. Lagi ngobrol ilmu, tapi bukan jual ayat. Yang jual ayat, tahu gak siapa? Tahu gak siapa yang jual ayat? Tukang keliling yang dagang Quran, dagang buku. Nah, itu lagi jual ayat tuh. Dagang buku. Buku apa? Buku Quran. Nah, itu lagi dagang tuh namanya. Salah nggak? Nggak salah. Ya. Orang banyak baca Quran bisa. Tapi belum tentu bisa mengobati orang kesurupan. Belum tentu bisa mengobati orang kena guna-guna teluh. Belum tentu. Sama juga tukang AC. Suruh ngobatin kesurupan kagak bisa. Abang suruh benerin AC kagak bisa. Yang ada abang hancurin tuh AC. Yang ada abang hancurin tuh AC. Gak bisa. Itulah kehebatan keadilannya Allah. Allah memberikan mukjizat kepada para nabi atau wahyu. Ya, yang namanya wahyu, ada wahyu, ini wahyu namanya. Bukan wahyunya nabi, bukan. Nabi Bekasi, wahyu Bekasi. Jadi gitu. Ya, jadi Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, wahyu. Pada para wali, karamah. Pada kita manusia biasa, maunah Allah berikan kelebihan, kekurangan. Kita ada semua. Nah, itu satu pelajaran. Ya, nanti ini belum selesai nih pengobatannya. Ntar turun ke bawah ntar ya. Mau lelepin di air itu,
mengenai bak, kecil sih, bak ini kan. Tutup miring. Nah jadi begitu para pemirsa, ya saudaraku, guys, my bro, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan, ya, karena abang sudah buka kartunya semuanya, ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ini sudah jam berapa ini? 11.10. Hah? 11.10. Jam ya. Silakan. Tadi Ada bertanya dari Aman Ahroh. yang hadir disebutin yang hadir. Ada kesian. Orang bang saya datang nggak disebutin bang. Dari Cirebon. Cirebon hadir. Ya. Cirebon, Madura. Madura hadir. Aceh, Sabah. Aceh hadir. Oh, Aceh ada. Aceh ada. Itu Aceh. Fuadi Aceh. Fuadi yang belajar. Terus Ada yang bertanya dari Aman Rahman. Rahman dari Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau nanya, apakah seseorang yang melakukan pesugihan itu matinya ke alam siluman? Begitu pula dengan semua keturunannya. ya, abang singkat saja. Kalau yang hadir sebutin, yang hadir abang yang ngomong, yang hadir sebutin. Jadi orang yang bersekutu dengan setan atau dengan jin atau nyiblorong lah atau nyiblorong atau ini atau apa. Alhamdulillah. Taiwan. Arab Saudi hadir. Ya alhamdulillah. Jerman hadir. Alhamdulillah. Jerman ada Jerman. Subhanallah. Ya semoga Jerman, Arab Saudi semua sehat selalu ya. Ya nanti abang jadi ingat seperti pemburu hantu dulu. Tahun 2003 sampai 2007 live itu kalau orang minta berobat itu dari saat pada syuting itu semua di depan TV taruh air seperti ini. Nah itu kita transfer tuh. Itu seperti itu. Gitu Bang John. Ya kan? Kedua. Ganti aja begini kan begini tuh. Itu. Tapi kalau duduk di rumah ini mah biasa kuat kan. Ini biar setan kasih paku biar nggak betah. Nah, lalu jadi pesugihan. Oh tumbanya itu bisa nggak ke anak, ke istri, terus ke suami bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Karena abang pernah ngobatin orang yang dulu dia itu pakai kayaknya itu dengan ngepet atau tumbal dengan kayak tuyul, kayak ini mau monyet sama ular sama apa itu pernah ada pasien dulu tahun 92 dulu. Tapi agamanya non muslim waktu itu. Agama non muslim. Ya ada lagi dari Agus. Mohon maaf Bang Haji, tadi saya sudah transfer mahar gelangnya. Udah saya miss call, ke nomor WhatsApp udah tinggal direspon. Tadi habis maghrib mau direspon ya Bang Haji, soalnya saya butuh banget. Butuh uangnya apa butuh gelang? Jadi gini, kepada saudaraku semua yang belajar privat VIP, yang beli minyak, yang beli gelang, tasbih, abang mohon maaf lahir dan batin, bukan abang nggak ini. Ntar abang buktiin, kirim ke Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia ada bukti transfernya, bukti JNT, ya JNT atau Tiki apa ada. Tapi abang sekali perhatikan, udah abang sering di WhatsApp abang ngomong, barang siapa yang belajar ngirim uang, yang beli gelang, tasbih apapun, tolong miss call dan WhatsApp. Karena setiap abang bangun tidur, abang kadang bangun siang, jam 1, jam 2 baru bangun. Tidurnya ntar habis subuh. Nah, jam 1, jam 2 bangun tuh, udah. Ya, baru sholat, baru lihat siapa nih yang miss call. Oh ini ada yang ngirim uang. Itu harus didulukan. Ya, harus didahulukan. Jangan sampai seperti tadi. Misalkan nanti abang menipu, udah kirim uang kok barang yang harus dikirim, ya enggak? Abang mendahulukan orang-orang yang sudah mengirim uang, bukan abang matre
silakan dibilang matre, nggak masalah, orang lagi ngebangun, ya kan? Mendingan dibilang matre dah, daripada dibilang penipu, ya kan? Enak mana dibilang matre atau penipu? Tapi abang bukan itu. Nah makanya miskol, yang tadi itu miskol abang tuh ntar tuh. Nah itu ada bukti ntar abang catat. Abang kasih lihat catat tadi, aduh ada di bawah sih ya. Kalau enggak ada. Kamu maksud ada buku di samping papa, samping tempat duduk praktek papa. Buku belanja, buku belanja ilmu, samping. Itu kan. Jadi catat mana yang ngirim mau buat belajar, mana ini masih ada 4 orang. Masih ada 4 orang, masih ini yang belum ya. Jadi siapapun yang memang sudah mengirim uang, tolong dengan hormat ya miss call dan WhatsApp. Itu aja. Karena abang bangun tidur pasti yang abang buka itu yang orang miss call dulu. Yang orang miss call siapa? Yang orang miss call ini siapa nih? Lihat ini. Kalau cuma mau nerawang doang, yang suruh nerawang keris lah, suruh nerawang inilah, suruh nerawang ini nanti dulu. Ya, yang mau belajar dulu abang dulukan. Yang mau bersedekah dulu untuk pembangunan yayasan itu yang abang dahulukan. Karena apa? Karena ini rumahnya Allah. Bukan musola masjid aja rumahnya Allah. Bukan, tapi majlis taklim dan zikir itu rumahnya Allah juga. Rasulullah SAW juga kesana. Kecuali dibuat maksiat, dibuat hotel, dibuat segala macam dan beda. Itulah. Yang nama apa? Bukunya. Hah? Bukunya bukan nama. Yang gede. Di samping papa, tempat duduk papa. Tempat duduk, ruang Ruang praktek. Hah? Ruang praktek. Dari Asin, assalamualaikum. Makasih ya Bang atas pencerahannya. Lanjut Bang Haji, bisa nggak belajar jarak jauh dan majelis Tuhan Muhammad itu? Ya, jadi alhamdulillah ya, selama pembangunan ini memang abang pusing ya untuk material dan untuk tukang tadinya. Tapi subhanallah, Allah maha adil, Allah maha sayang. Allah buktikan, ya, Allah buktikan kekayaannya Allah, kehebatannya Allah. Ya, subhanallah, banyak yang belajar di luar negeri, Taiwan, Malaysia, Singapura belajar, dan Indonesia banyak yang belajar. Nah uangnya itu abang masukin di material, kan ada abang posting tuh, posting titipan material 75 juta, ini ada. Alhamdulillah, subhanallah itu Allah gerakkan semua. Dan yang belajar dengan abang jujur, abang buka kartunya semua. Ini sulap, ini trik, ini bukan, ini ayat Allah, ini sholawat. Abang buka semuanya. Biar abang mati nanti yang belajar tidak menuntut abang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ini yang ayat Allah, ini yang bukan. Ini yang sulap, ini yang trik, ini yang begini. Kamu kan belum mau pegang, belum mau sentuh dari tadi ya. Salaman aja belum tadi. Belum ngambil duit tadi ini. Wecek. Ya dulu beli semen, ikhlas beli semen ya. Ini Allah kan besok orang store beli semen ya. Nih tuh, bayar tuh, beli semen. Yang udah kaya tapi pelit, kagak mau nyumbang pembangunan. Ini contoh. Hah? Astagfirullahaladzim. Yang tempat duduk papa yang sini, yang dekat atas itu buku, yang atas itu tas papa, ya tas kan? Nah itu dia tahu. Ya. Nah itu anak yatim abang. Nah jadi situ ya. Jadi yang belajar, yang apa, yang bersedekah, yang apa semua, alhamdulillah. Apa itu ada nggak? Ada yang hadir dari Gus Arif, Muhammad Denny Adiansa, terus Ustadz Cecep Saifuddin, hadir Bang Haji. Hadir ya. Yang hadir terus mana yang bertanya, coba bertanya. Ada Ratu Demaulana dari Bandung, hadir Papa. Oh Ratu ya. Barokah. Papa sayang, Ratu. Bagus. Teruskan sholawatnya kamu teruskan. Itu yang Papa kasih jalankan. Kamu tidak akan pernah mati dengan sate telur.
Yang ada yang nyantet telur bakal mati, bisa balik sendiri. Ya, satu sayang papa Agus, ya, itu anak papa, anak yatim papa dulunya anak yatim abang, sekarang udah besar. Kalau ada yang nyakitin kamu, berarti nyakitin papa. Ada yang nyantet kamu, berarti nyantet papa. Itu aja. Amalkan semua yang papa kasih. Ya, nggak mungkin kamu kecolek oleh setan, oleh telur guna-guna. Ya. Kalau kamu kena, papa kena. Papa mati duluan. Mendingan papa mati duluan. Mendingan papa mati duluan daripada anak, daripada murid. Itu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah menjalankan ini hampir 35 tahun. Hampir 36 tahun. Januari besok ulang tahun abang 22 Januari, jangan lupa 22 Januari. Yes. Kayak lagu Iwan Fals. Nah, ya, itu. Berarti sudah mencapai 36 tahun. Gitu. Nah, ini jadi ada bukunya nih, tuh, bukunya. Shot. Yang belajar pesen barang nih. Ini itu yang belajar, yang belajar nih, ada nih. Shot. Deketin. Ini yang ini nih. Hitungan ke-7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada namanya rahasia. Ya, oke? Paham ya? Itu. Kalau ini shoot lagi, ini yang tukang nih, Mas. Ini buat material nih. Material. Tuh. 75 juta material. Bukan mau sombong, enggak. Ini yang nyumbang. Yang nyumbang, alhamdulillah. Itu bukan duit abang, duit orang. Titipan doang. Emang abang mati, ini rumah dibawa kan kagak. Nih uangnya Saiful 500.000 masukin di sini. 500.000 masukin ini, ya kan? Nah ini materialnya tuh udah berapa juta tuh material, belum tukangnya, belum sampai taufiknya lagi, gitu. Ya. Balikin lagi deh. Jadi begitu ya. Jadi tolong yang sudah bayar uangnya, yang belajar, yang beli gelang, tasbih, dan gini ya. Skor. Nah, gelang itu, ini gelang nih. Nih, pada begini semua coba. Tuh, buka. Tuh. Mana lagi? Oh, ya. Cepet. Nah, jadi gelangnya itu. Ini gelang. Nah, gelangnya itu di Lazada, di budak kapal, Bukalapak. Loh, itu nggak ketawa kan? Di Shopee ada, silakan ada. Nah, gelang Nagasari. Ini kalau jelek, abang nggak pakai. Cuma ini buat hobi, buat variasi aja hobi. Ya, tapi beli di sana beda dengan abang. Kenapa bedanya? Karena tidak dikasih ilmu-ilmunya, kuncinya. Ini bacaan ini udah dikasih. Dibeli aja nih, sampai gelang biasa. Tapi yang mahal ilmunya. Ilmu hodamnya yang mahal, ya. Itulah makanya. Begitu. Ya, saudaraku yang beli minyak anti tembak, mohon bersabar, insya Allah Jumat atau Sabtu abang kirim yang beli minyak anti tembak, ya, anti tembak dengan peluru gotri jarak 2 meter, kalau jarak 1 meter gitu. Ya, buat di perut, di paha 2, di perut 2 dengan gotri. Yo. Ya. Ada yang bertanya lagi dari Rahmadania Madan. Assalamualaikum Bang Haji, salam kenal dari Aceh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Bang Haji, apakah kalau kita pakai susuk emas lalu kita makan kepantangannya, apakah itu hilang beneran atau masih melekat di tubuh? Oh kalau dia masang susuk emas nih, terus dia sudah menangkap pantangannya, dia makan daun kelor atau sate gitu ya. Ya itu kalau gurunya seperti itu hilang ilmunya, tapi bendanya masih ada. Khasiatnya gitu ya. Iya, khasiatnya. Tapi boleh nggak dibawa mati? Ya kan? Tergantung. Kalau lelaki haram memakai emas. Apalagi dimasukin. Haram memakai emas. Berlian boleh nggak? Boleh. Gitu. Karena tidak
tidak ada di Al-Quran. Barang siapa yang masang susuk berlian, matinya masuk neraka dan haram. Guru abang, guru ngaji abang, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, cucu dari keramat Imam Bogor. Itu guru Quran yang mentafsirkan Al-Quran. Dan abang bertanya, ya Habib, ada nggak masalah susuk di Allah? Tidak ada. Buka 30 juz Al-Quran, ya Allah. Kalau hadis banyak macam, hadis fikih, hukum Islam, macam-macam perbedaan. Ada yang pakai kunut, boleh. Ada yang nggak pakai kunut, boleh aja. Apa yang diributin? Kunut pakai kunut, diributin. Ributin nggak sholat, ributin gitu. Jadi kalau memang dia ilmunya itu waktu pasang itu di luar ilmu ayat-ayat Allah, dikhawatirkan matinya susah kalau belum dicabut. Nah, kalau mau cabut, hubungin abang 08128 9468, insya Allah. Ya, ada lagi dari Muhammad Johan. No, bos. Yang kau nanya, jawab. Ya, dari Muhammad Johan. Guru, apa hukumnya berguru tanpa sanad dan berguru tanpa syariat? Nah, jadi orang yang berguru, jadi ada salah satu contoh, orang yang berguru tanpa sanad, tanpa silsilah, tanpa riwayat, ya sama aja dia berguru dengan setan. Belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Sama juga orang belajar dengan YouTube nih, dengan YouTube belajar gini, gini, tapi nggak ada ijazahnya. Nggak ada mobil itu ijazahnya, itu bisa sesat, gitu loh. Sama juga kayak yang tadi ngomong belajar apa YouTube tuh kesurupan macam ini, gitu kan akhirnya jadi ngaco. Yang ngomong. Nah itu, jadi belajarlah, ada guru, ada kitabnya, ada ininya, ada bagaimana belajar. Jadi harus tahu belajar itu. Siapa guru kita ini? Oh Bang Haji makan preman, menang setan, doif, hamba, zolim, apa yang zolim, akhirnya fakir di mata Allah. Siapa gurunya dulunya? Oh, ngatanya berguru sama Al-Habib Soleh bin Musim Al-Idus Kampung Pulau, berguru lagi sama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, cucunya keramat Kampung Bogor. Oh, berguru lagi sama Al-Habib Abdurrahman bin Ali Kuitang. Oh, berguru lagi sama Habib Abdullah bin Muhammad Al-Tos Bekasi. Oh, berguru lagi sama siapa? Mualim Muhammad Yunus. Berguru lagi sama siapa? Mualim Romli. Berguru lagi sama siapa? Oh, panjang. Capek panjang. Entar kalau ke rumah kita. Nah, itu baru gini ya. Orang yang dia bisa spiritual, tapi dia belum tentu tahu ilmu Allah, ilmu agama Islam, belum tentu tahu ilmu fikih, hukum Islam apa, belum tentu tahu. Itu yang bahayanya. Yang ada semua dijadikan halal karena tidak ngaji fikih atau hukum Islam. Yang ada ini makruh, mubah, halal, haram, sunnah, dia nggak tahu. Itu yang bahaya. Orang belajar syariat, tidak belajar thariqah, sama juga orang kencing kagak cebok. Paham ya? Orang yang belajar thariqah tapi tidak bersyariat, sama juga orang jalan nggak pakai baju. Kebalik. Mohon maaf, kebalik. Orang belajar thariqah tidak bersyariat, tidak berilmu fikih, tidak belajar, sama aja kencing nggak cebok. Tapi orang yang bersyariat tanpa berthariqah, sama aja dia orang jalan dia nggak pakai baju. Berarti kelihatan pusernya, aurat seorang laki apa? Dengkul sama puser. Auratnya perempuan apa? Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu auratnya. Potong. Ya, lagi dari Bea bin Kuala Lumpur. Ada yang mau datang, hadir Bang Haji Iwan Roy, hadir Bang Haji Rofiki Umam, assalamualaikum guru.
Itu berapa yang nonton tuh? Itu apa? 1,7. 0,7. Ini baru di Facebook nih Papa, Abang baru Ada pertama. 300. Ya. Apa? Kemana Abang 5.000 kurang. Ya, dari Biabin. Tuan Haji dari Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia. Saudaraku. Tuan Haji nak tanya, Boleh lah, boleh tanya lah. apa yang dimaksud energi positif dan negatif? Oh. Lumpur. Energi negatif Dan positif. ada lagi satu lagi. Iya. Dan apa hukum Islam dukun guna khodam jin Islam dalam pengobatan? Oke. Ingatin tanya tadi dua. Ya. Apa energi positif dan negatif? Itu sebenarnya nama saja. Sebenarnya nama. Kayak tadi Saifullah ada aura negatif. Nah, dia keluar. Gas. Dia kena getaran air Allah gitu. Ke badannya keluar. Entah. Tuh. Itu yang berarti di badannya ada energi negatif. Atau bahasa energi negatif, aura negatif, atau jin atau apa, ya terserah. Itulah contoh salah satu energi negatif. Itu kelihatan nggak? Nah, geseran. Nih, geser sini, itu nggak kelihatan. Sini, maju sini. Sini bang, sini bang. Bang, nah. Yang ngantuk di pojok, yang ngantuk di pojok aja. Kalau yang pegang kaki di pojok, oh tangga. Jadi seperti itu, aura negatif dan positif. Aura positif itu apa? Sebenarnya bahasa saja, Ya, kalau di zaman abang tahun 85, 91, 85 itu nggak ada tuh bahasa energi negatif, energi positif, nggak ada. Adanya ini budak-budak, ini teluh. Gitu. Adanya, wah ini dengan keberkahan ayat Allah, udah gitu doang sebenarnya. Cuman dikembangkan kembali, ya. Makanya ada dukun, ada spiritual, ada praktisi, ada paranormal, ada supranatural, gitu. Ada jin. Gitu. Oh, bukannya ada jin, jadi lain. Ya, satu lagi. Apa hukum Islam dukun guna khodam jin Islam dalam pengobatan? Oke. Apa guna di dalam Islam memakai, maksudnya itu, memakai jin Islam? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Asalkan tahu caranya. Jangan sampai kita bersekutu, kita sujud kepada jin. Itu. Kita jangan sujud. Tapi kalau kita punya khodam malaikat dari ayat Allah, ya, bukan kita panggil nabi, terus kita ngomong nabi, panggil malaikat, ngomong malaikat, bukan. Alif, ba, ta, fa, itu ada malaikat itu ya Allah. Apalagi yang kita baca tadi oleh Ustaz Zainafi. Apa yang kita baca selawat tadi? Boleh nggak kita minta bantuan sama jin muslim? Sah-sah saja, boleh-boleh aja. Asalkan tahu cara-caranya. Bahasa Malaysia tahu cara-caranya. Jangan kita nanti jadi syirik kepada Allah. Itu. Guru abang, salah satu guru abang, ya, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, Bekasi, disebutnya Al-Habib Abdullah Jin. Nih, biar orang tahu semua, mas Singapura, Malaysia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Nah, jadi kenapa? Sekarang gini, gampang aja deh. Manusia diciptakan oleh Allah apa aja? Allah ciptakan makhluk nih apa aja? Satu, setan, iblis. Dua, malaikat atau manusia, atau dua manusia. Ketiga, ya kan, malaikat. Keempat, binatang, tumbuh-tumbuhan. 5 kan? 5. Ini ciptaan Allah semua. Ciptaan Allah semua. Boleh nggak kita berteman? Berteman sama preman boleh nggak?
Berteman sama tukang becak, boleh gak? Berteman sama ustaz sama kiai, boleh gak? Berteman sama jin, boleh gak? Boleh. Mana contohnya? Gampang. Nabi Sulaiman nikah sama siapa? Sama anaknya, Raja Jin, Ratu Bilqis. Aulia Allah, Banten, Sultan Hasan bin Banten menikah dengan jin Muslim. Jin Muslim ya, kalau jin kafir nggak bakal dekat. Jin kafir itu nggak bisa dekat sama kita, nggak bisa. Gitu. Aja kalau kita nih Saifullah nih, mana tadi namanya? Inilah, Saifullah. Nah, jadi kalau Saifullah itu bikinnya banyak ini tidak akan bisa masuk, tidak bisa nempel. Nanti lah abang ngomong ya, ntar ya. Yuk. Ya, ada lagi. Jadi bahasa Malaysia tak apa-apa, asalkan tahu caranya. Ada lagi. Maaf banyak soalan Tuan Haji, dukun atau bomoh katanya. Belajar pengobatan dalam mimpi namanya Guru Syekh Mahadi, tapi masa pengobatan jin masuk dalam badannya. Katanya. Nah ini pelajaran nih. Ini sangat bagus pertanyaan. Barang siapa yang belajar dengan satu guru kek, mau temennya kek, ya, yang dia masuk badannya kesurupan di badan gurunya, ya, itu sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana syiriknya? Ayo, mana syiriknya? Perhatikan dari Malaysia, ya. Saya seandainya contoh saya panggil jin masuk ke badan saya, mau kesurupan saya. Nanti Tuhan tanya kepada saya, ini siapa? Ini, oh saya dari Turki, turunan Kidul atau Citayam. Mau kamu mau apa? Gitu kan. Saya kesurupan nih. Nah, itu tidak boleh. Berarti badan saya dijadikan kurungan setan. Dan belum tentu yang masuknya itu seorang aulia Allah. Lu siapa? Gue nih wali. Lu biar tahu gue wali. Wali apa? Wali murid. Paham? Wali murid bukan wali Allah. Kesurupan. Nanya, oh ini begini, ini gimana ini? Setelah gurunya udah kesurupan, dia sadar. Tadi itu jin ngomong apa? Eyang Hodam ngomong apa? Ngomong begitu. Ya. Masa kita nanya sama setan, nanya sama jin gimana sih? Kita tanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan zikirullah. Dengan zikirullah. Mohon petunjuk dari Allah. Jadi jangan sampai kalau ada yang kemasukan seperti itu lagi. Berarti badannya dijadikan kurungan setan. Ya, ada lagi. Dari biar paham tuh yang tadi. Jangan. Kalau nanti di Malaysia ada orang yang kesurupan begini bertanya-tanya, macam-macam tanya, itu jangan. Itu bohong. Ya, dan tidak boleh. Ada lagi dari Akmal Syabil. Kalau saya bawa anak panas aja bang, Haji. Boleh panas. Ada ame orang, kenapa itu ya? Mohon penjelasannya. Panas. Boleh panas, Iya. emosi gitu ya. Ya bisa aja kayak Saifullah bisa di badannya ada gangguan kayak dia bawa panas, dia bisa ngomong bawa panas. Karena di badan itu ada jin yang nggak benar. Coba kalau di jin yang baik, zikir, jin muslim atau khodam yang baik, zikir, sabar, gini, waduh, nah, itu karena nggak bisa kemudian. Nah, dikhawatirkan, diduga, curiga tak bersalah, itu ada gaib yang tidak baik. Kalau di BHP nih, di Polda nih, curiga itu, praduga tak bersalah gitu. Nah, itu misalnya. Ya, ada lagi dari Kinoy Sherka Answer. Assalamualaikum Bang Haji, doa apa untuk awal pindahan rumah biar tidak ada gangguan syaitan? No, pindahan rumah itu banyak macam. Kalau gampangnya, yang gampangnya aja deh. Ada baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kepanjangan mungkin ya. Yang gampang dan mudah. Siapin nih air nih. Siapin garam taruh garam, siapin semangkok. Kalau sholat hajat 2 rakaat, udah sholat, ya
Baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas. Abang singkat aja yang pendek deh, pendek tapi tajam, tapi dahsyat. Allah itu. Ya, semua bagus. Al-Baqarah, Al-Jin, nanti kalah hadat, nanti kali juz sakran, Al-Atus, semua bagus, bagus. Tapi abang pengen yang pendek tapi tajam. Bukan itu tidak tajam, takutnya ngamalin capek. Nah, jadi Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Ini kayak begini nih sekarang nih, ya kan? Nih kayak begini, baca nih. Kita udah Assalamualaikum udah surat tajat, siapin tuh. Tak taruh. Taruh baca. Baca, pikir. Tawasul dulu, tawasul sholawat. Barang siapa yang memohon kepada aku tanpa dibarengi sholawat, maka doa itu tidak akan sampai kepada aku, kata Allah. Gantung. Tuh, harus sama juga kirim surat tanpa perangko. Udah. Itu tuh. Bacain Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas. Terus Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 3 kali. Udah, cipratin aja. Rumahnya dari belakang keluar. Dari belakang ke luar. Jangan dari luar ke dalam. Enggak kumpul semua setan di dalam. Udah, kayak gitu. Mau jelasnya lagi, belajar ilmu hikmah sama abang. Biar jadilah spiritual untuk keluargamu, dan jadilah spiritual untuk usaha bangsa dan agama dan orang lain yang itu. Ya, ada lagi dari Assalamualaikum Bang Haji. Jati diri itu apa? Menurut pandangan ilmu hikmah, apa benar kita bertemu sedulur papat kelima pancer? Jadi jati diri ada dua. Ada di dalam ilmu hikmah, ada di dalam ilmu tasawuf. Jati diri itu ada dua macam. Ada di dalam ilmu hikmah atau di dalam ilmu tasawuf. Di dalam ilmu hikmah, papat lima pancer. 4 sahabat, 1 Rasulullah. 4 penjuru namanya. Itu ya. Jangan kamu samain dengan ilmu tasawuf. Itu. Jadi tadi apa yang terakhir itu apa? Pak, yang terakhir itu bisa bertemu sedulur. Hah? Katanya jati diri itu apa menurut pandangan ilmu hikmah? Apa benar kita bisa bertemu sedulur papat kelima pancer? Apa itu jati diri? Jati diri itu mengenal diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Berarti larinya ke ilmu thariqah atau tasawuf. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Begitu. Nah, ilmu hikmah beda lagi. Ilmu hikmah beda. Ilmu syariat itu. Begitu. Jati diri. Ntar tiap hari yang mau belajar thariqah, belajar jati diri, tiap hari catat nih kertas. Bangun tidur, ya. Terus 1, habis ngebohongin si Agus. 2, ya kan, ngebohongin si ini, catat. Itu jati diri, mengenal diri, mengkaji diri. Mengkaji diri. Orang bisa mengaji Quran, siapapun bisa. Tapi mengkaji diri belum tentu bisa mengkaji diri. Tak kenal dirinya, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Udah, itu jabarannya nanti panjang. Ya, ada lagi dari Yahanur. Bang, misalkan seseorang diijazahin suatu ilmu, terus dia berbuat maksiat, otomatis ilmunya hilang. Suatu saat dia bertobat dan mengulangi lagi amalan yang ijazah tersebut, apakah bisa aktif guru? Bisa. Jadi gini, seandainya yang belajar ilmu hikmah sama abang, tiba-tiba dia lupa, atau hilaf dia berzina, ya, atau melakukan dosa, ya, terus dia bertobat kepada Allah, ya, itu tidak langsung hilang ilmu hikmahnya, ilmu tidak langsung hilang. Kalau belajar di abang ya, nggak tahu belajar di orang lain ya. Dia tidak langsung hilang, tapi berkurang. Nah, berkurangnya ini pada saat dia sadar dan tobat kepada Allah, terus dia puasa lagi, dia tobat dan nasuha, insya Allah jalan lagi ilmunya dan berguna lagi. Karena Allah yang Maha, ya Rahman, ya Rahim. Bang Haji belum dicat ya majelisnya. Semoga rezeki ada rezeki yang Bang Haji. Ya, doa muter itu, pas lihat muter, ya Allah, doain ini baru nih.
Baru netizen, abang salut. Abang salut netizen. Semoga kamu panjang umur sehat, semua juga sih. Gitu. Tapi kamu perhatian, kamu berarti matanya jeli. Kemarin ada noni Belanda sini, ini matanya jeli. Ntar sebelum kita tutup, ya atas baca doa kita naik ke atas. Kesot nih, kita syukur, biar naik ke atas gitu. Sampai ke bawah. Ntar selesai di bawah. Gitu. Dia doain abang. Ya jujur ini bukan rumah abang. Nih, jujur nih demi Allah bukan rumah Kenapa abang mau bangun? Kalau abang mau jahat mah bisa aja abang bang. Oh ngontrak aja, ngontrak situ. Bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ya, bukan rumah abang kok. Karena apa? Rumah Allah. Mati abang nggak mau mati. Ya, kenapa capek-capek kebangun? Ya, ngontrak aja sama gue cakep tuh. Depan rumah komen gue bagus tuh. 40 juta, 50 juta, masuk mobil lagi. Nah, saya beli mobil. Kenapa harus ini? Itulah petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus menghidupkan ini. Ini punya ibu abang dan punya turunannya dari ibu abang, adik abang, satu ibu dan bapak. Yang sekarang di Bondowoso, Kiai Haji Febri Suprapto itu adik abang di Bondowoso. Dosen, master agama dan lain-lain. Ya, lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Bagaimana caranya mengikat hati seorang wanita? Ada caranya ada, tapi nggak mungkin abang buka di sini. Ya, nanti WhatsApp abang aja ya. Mau yang gratis, apa yang bayar? Mau bayar maksudnya apa yang mau sedekah? Ada yang gratis, ada yang bayar sedekah yayasan. Ini kayak ini nih, saya full sedekah untuk yayasan. Niat ibadah, ya Allah saya niat sedekah buat pembangunan di semen yayasan ya Allah. Begitu. Segini mah nggak ada artinya bang. Iya, coba kamu berobat kemana? Ada yang 5 juta, 3 juta kan begitu. Lah enggak. Ini juga tuh habis pribadi semua. Itu. Baik. Ada lagi dari Andres Janisya Putra. Bang Haji, gimana caranya mau belajar buka mata batin? Karena saya penasaran dengan alam gaib. Karena saya belum pernah melihat makhluk gaib. Boleh? Insya Allah Bang Jarin, ya dengan persyaratan-persyaratannya, dia mau menyumbangkan rezekinya untuk pembangunan Masjid dan Zikir Abdurrahman ini. Ya, nanti WhatsApp abang aja. Setelah live ini ada, nanti nomor abang ada 08128 94 kali 68. Ya, nanti ada. Silakan WhatsApp abang Jarin. Dia abang ajarin. Jangankan kamu mau ngeliat jin, ngeliat setan, ngeliat apa, ngeliat cewek kayak, ngeliat duit, ada kelihatan semua ada pokoknya. Ya, dari Malaysia lagi, Kuala Lumpur dia. Ya, benar. Semasa pengobatan Bomoh itu kesurupan. Kemudian Bomoh itu memberi jawaban yang macam-macam, menyebabkan istri saya merasa marah pada rekan sekerjanya. Dia percaya bahwa rekan sekerjanya yang santet. Apa cara yang harus saya lakukan? Sedangkan saya memang tidak suka istri saya mengobat dengan kakaknya sendiri, tapi kakaknya selalu sholat dan istri saya selalu sholat. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang di Malaysia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakitnya apa dulu? Kan di situ jadi sebutkan sakitnya. Sebutkan sakitnya. Terus ada orang yang mengobati bomo atau apa. Nah, dia pakai cara Islam apa pakai cara agama lain atau bagaimana? Sakitnya santet. Santet. Dia disantet. Nah, lalu sekarang bomo ini sudah menyembuhkan, udah sembuh atau belum? Kalau belum, nah berarti mungkin ada kekurangan untuk penyembuhannya atau ada cara-cara yang kurang. Ya. Tapi apakah benar itu santet atau tidak? Itu nih permasalahannya. Kalau di sini di Jakarta ini abang pribadi kalau dia kena santet, lihat di YouTube abang, itu bukan bohongan, bukan mainan. Yang kena santet kasih minum aja, coba jangan.
Kalau dia sampai muntah, sampai keluar muntah darah, muntah hidung, akhirnya kena santet. Ini baru air putih doang, yang dengan ayat Allah. Itu belum dipegang untuk membuktikan. Makanya kalau orang berobat ke sana kemari nggak sembuh, udah guna santet telur, ya abang sih, oh gitu doang. Ya sekarang abang mau buktikan, itu kan kata orang. Nah sekarang kok udah berobat ke sana kemari nggak sembuh, terus pilih anu nggak sembuh. Kok ayat Allah kalah sama ayat setan? Kenapa? Apa di dalam spiritual itu ada permainan atau bohong atau bagaimana atau merjutin doa atau bagaimana? Itu jangan jelek. Nanti akhirnya nama spiritual atau supernatural yang baik jadi rusak, gitu loh. Nah, ayo dulu, tak minum. Omong-omong baru nanti abang ada jamunya. Terakhir tuh, lihat di YouTube abang terakhir. Itu ya, perempuan itu demi Allah tidak bukan main-main. Lihat itu abang ada 3 episode dari Purbalingga, itu bukan main-main itu, sampai pagi ya bang. Tuh, cuma minum air putih, terus kasih jamu, jomblang. Dia keluar semua di badannya. Ya. Assalamualaikum Bang Haji Ridwan, salam sayang. Salam sayang dari Malaysia, hati-hati ke hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat dunia akhirat, Bang. Amin, kabul ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nama dari Malaysia siapa? Muhammad Najib Kasim. Oh, Muhammad Najib ya. Itu Muhammad Najib itu murid abang, murid dari tahun 2005 apa 2007 Muhammad Najib itu. Itu Ustaz murid 2005 kalau nggak salah Muhammad Najib. Semoga saudaraku, muridku sehat selalu, sukses selalu. Amin ya Allah. Ya, udah ini ya, cukup ya. Udah 2 jam ya. 2 jam kesian. Ini ada orang-orang tua, kita kan masih muda. Orang tua kesian ya. Seger ya orang tuanya. Kagak. Jadi begitu saudaraku, mudah-mudahan ini tadi cara-caranya semua, bagaimana cara kita bersolawat, bagaimana kita bertahlil dan ini yang dipimpin sama Ustadz Zainal, bicara semua ilmunya bagaimana cara ini abang kasih. Ini abang buka kartu, walaupun kamu belum belajar, tapi insya Allah bermanfaat sama Saiful tadi, ya Saifullah ya. Ini langsung Allah buktikan. Nah setelah dia keluar dengan ayat-ayat Allah, itu karena kita dari hati kita keluarkan dan kita masih berzikir, gas nembak sana. Ayat Allah itu tembus, mau Arab Saudi, Singapura, Malaysia, nyebrang laut tembus. Yang penting ya yakin, percaya kepada manusia, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah entar aja. Nah ada yang lewat tadi. Itu paham ya? Percaya hablum minanas, yakin hablum minallah. Ya. Jadi begitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurang lebihnya abang mohon maaf karena abang hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir di mata Allah. Ya, doakan abang, doakan juga ini majlis taklim dan zikir ini biar bisa cepat selesai. Amin. Nggak ada utang material, nggak ada utang sama tukang, ya kan? Amin. Ya kan, komisinya jalan juga, jalan terus kan gitu ya. Ya jangan sampai komisinya telat. Gitu. Allahu Akbar. Ya, kita lihat ke atas yuk. Yuk, nah, kita tutup nih. Yo, saudaraku, kita menuju ke atas. Itu bawah. Ayo. Bawah. Stop. Kamu di atas duluan, mulai duluan. Nah ini para pemirsa, kita mau ke atas dulu nih. Ya, ini. Kamu sini, kamu di atas, lama. Nah sini, kita mau naik nih hampir. Ya kita mau naik ke atas nih, lantai 2. Ini lantai 2 ya. Kita mau ke lantai 3 nih. Hati-hati, baca doa. Nah, naik dulu ya, ambil. Terus si Rama sini panggung. Apa dong? Naik tuh, yuk, naik.
Saiful nih yang nyumbang. Saiful nyumbang 5 juta. Amin. Tuh, nah ini. Ini Hodam nih. Hodam lagi tidur. Hodam lagi. Sup. Nah, Hodam. Ada mana ini? Hodam. Nah, ini kamar buat tirakat. Kamar buat tirakat nih. Ambil jauh. Terang kejauhan. Nah, dalam itu buat kamar tirakat, kamar puasa. Ya udah lagi, udah. Nah, ini Hodam lagi. Nah, ini buat ke langit tuh, lah itu. Nah, bulan purnama. Cari, ambil lah masa. Oh, bulan purnama. Itu kan kelima. Bulan purnama tuh. Oh. Di sini Bang. Oh, cincin. Ada saung Bang, ini Bang. Mana di sini? Nih, oh. Bulan enak nih ya. Nah, ini ada nanti. Bulan tadi udah purnama Tuh. ya. Nah, ini bulan purnama nih. Allahumma sholli wa sallim. Nih, bulan purnama bayang. Oh, itu yang puasa tirakat di sini bisa di sini nih. Tuh. Jadi ya. Begitu saja saudaraku. Ini temboknya, kasih lihat temboknya. Nah. Saung. Tuh. Bareng ini Bang. Nah, ini. Itu. Saung. Oh. Ini enak banget nyenyak udah. Enak banget ya. Ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja cukup. Mudah-mudahan ya ini para ustadz, para ini mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan, kesehatan, Amin. dan mudah-mudahan murid-murid saya yang praktek ini semua nih, ini Bang John mana ini? Kelihatan mukanya ini. Ya ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ilmu lahir dan batin. Dan juga bisa menyembuhkan dan menolong sesama manusia maupun agama apapun. Islam itu tegas, bukan jahat, bukan teroris. Ya, jadi kita menolong semua agama dan siapa ini bangunan ini ada beberapa orang dari non muslim yang menyumbangkan tempat ini. Nah, itu pasien saya, murid saya, pasien saya. Masa kalian kalah yang Islam? Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Amin. Allah berikan kekuatan dan batin, semoga kita tetap menjalankan untuk membantu sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Ada. Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan.